Selamat datang di Hijasu Podcast, podcast yang sedikit belajar banyak cerita. Halo semuanya, balik lagi di Hijasu Podcast. Ngomong-ngomong, udah lama juga ya kita nggak baru pertama kemarin, terus belum ketemu lagi. Dan baru kali ini kita lanjutin lagi ya Pak ya? Iya, dan sekalinya lanjut ini udah ngundang bintang tamu aja nih. Iya dong, asik. Kayaknya emang sesuatu strategi untuk mendongkrak penonton. Karena kemarin sepi, sedih deh. Iya, alasannya tidak. Nggak apa-apa. Iya, alasannya tidak butuh waktu lama untuk mulai lagi itu masih depresi itu. Waduh, yang nonton dikit. Iya, namanya juga proses Pak. Pelan-pelan, nggak. Ya walaupun rada sedih. Oke. Kali ini ada bintang tamu. Bintang tamunya sangat-sangat super duper spesial. Waduh, siapa nih? Siapa tuh, Pai? Gimana ya? Oh, kayaknya dia sedang lagi eksis-eksisnya di Jasu nih, karena dia sering diundang sebagai MC di acara-acara webinar. Iya, bener. Atau forum gitu. Dia tuh anak angkatan 9. Iya, angkatan 19 tuh. Eksis dia sekarang. Bohong lah kalau kalian pada nggak tahu siapa. Iya, bener banget. Parah. Ya, jadi dia tuh itu, Pai. Apa tuh? Cakep lah pokoknya, Pai. Cakep lah. Pokoknya. Cakep. Boleh. Ayo, silakan keluarkan wujudmu. Ya, langsung saja. Halo semuanya, nggak kelihatan dong wujudnya. Aku Kiara dari angkatan 2019, anak Hijasu juga divisi pendidikan. Halo, Kiara. Ya, selamat datang di podcast sederhana kami ya, yang modal Discord dan OBS doang ya. Terima kasih loh. Mungkin lain kali jika memungkinkan kita undang ya, kayak di suatu ruangan atau apa gitu yang lebih proper. Boleh. Dan ada visual lah kalau bisa. Gak apa-apa, sekarang kan ini udah bagus juga nih kan kita bikin podcast gitu. Kan tadinya nggak ada. Oh iya ya. Asalnya nggak ada dari ada. Oke. Iya, itu udah progres. Siap. So, jadi kita mau ngapain nih bersama Neng Kiara ini? Mau ngapain ya? Jadi kita kali ini mau ngapain nih, Ul? Kali ini kita akan ngobrolin tentang zodiak. Waduh. Berat topiknya. Berat nih. Karena ada kasus kemarin beratnya ya. Iya. Jadi beberapa hari yang lalu sempat ada rame-rame ngomongin tentang zodiak. Jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk membicarakannya ya. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong, kalian percaya zodiak gak sih? Dari siapa dulu nih? Terserah, bebas. Iwan Pai dulu deh. Oh, dari saya lah ya. Kalau aku sih nggak percaya. Iya, nggak percaya karena ya tidak ada bukti konkret dari kalau memang rasi bintang yang jauh berjuta-juta kilometer dari bumi itu bisa menentukan sifat manusia gitu. Oke. Sedangkan menurut bintang tamu kita bagaimana, Mbak Kiara? Ya kalau aku ini sih sampai satu poin tertentu aja, nggak kayak semuanya percaya gitu. Menarik. Soalnya sama juga sih kata Iwan Pai itu kayak kan nggak mungkin juga rasi bintang itu sesuai dengan sifat kita, menentukan sifat kita gitu kan, belum tentu. Betul. Bisa. Nah ini BTW yang nanya gimana nih, percaya nggak? Hey. Menurut aku ya, yoi. Kalau aku ya benar
nggak Apa tuh? percaya. Hmm. Nggak percaya karena sifat kita kan ditentukan sama apa ya, banyak faktor lah ya, yang dari internal ada eksternal. Jadi nggak mungkin kalau suatu individu ditentukan sama zodiak. Betul. Iya, Ya. Tapi percaya nggak? nggak percaya. Tapi kalau buat seru-seruan ya oke lah. Karena kadang pas iseng-iseng scroll Instagram ada kayak fakta zodiak gitu kan. Ada yang pas nih gitu kan. Kayak sifatnya mirip. Oh iya, ini aku banget. Itu buat seru. Iya. Ya ada. Ya. Itu seru sih. Kalau yang kayak gitu-gitu seru sih bacanya pasti. Karena kan kayak ya dari satu zodiak misalkan sifatnya ini, terus kan juga nggak semuanya gitu sama-sama kita kan. Jadi ya sudah buat seru-seruan aja sih kalau baca. Iya sih, emang asik sih. Pernah ngalamin juga gitu ngeliat di sisi belakang majalah apa ya? Gaul Itu tuh. kebiasaan banget sih. Gue majalah teenager gitulah yang buktinya sepertinya memang saking eksisnya nih horoskop atau zodiak ini sampai eksis lintas zaman gak sih, asalnya dari majalah kayak dari koran gitu, media cetak sampai sekarang jadi media digital tuh masih lanjut gitu urusan. Iya. Dulu kan kayak kalau di majalah tuh yang ramalan zodiak tuh yang paling belakang kan suka ada ramalan tentang keuangan, terus percintaan, terus kesehatan gitu kan suka ada tuh. Iya. Bener. Dulu tuh aku kan dulu kayak masih yang polos nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak nemuin zodiak itu seneng banget bacain. Ih, zodiak aku lagi ada sama-sama. Ada apa nih? Kayak gitu. Dulu. Sekarang gimana? Nggak percaya kayak gitu mah. Nggak percaya kayak gitu. Terus kan waktu itu katanya ya. Ada yang bilang kalau yang buat konten bagian zodiak itu tuh cuma nipu doang gitu loh. Nah iya sama aku pernah dengar. Asal nulis gitu kan. Cuma suka-suka dia aja gitu hari itu pengen nulis apa. Kan kasihan yang punya zodiak gitu ya, misalkan Gemini. Misalkan Gemini dia kayak hari ini kamu sial gitu, padahal kan asal aja gitu kan. Terus kadang yang dari asal itu kan suka jadi bikin sugesti ke orang kan. Terus orangnya merasa ih bener kali ya gitu. Makanya jadi kejadian gitu. Iya, enggak, ini masalahnya nih, bayangin nih setelah orang pembuat ramalan zodiak di majalah ini speak up tuh, orang yang percaya dan ternyata setelah dia lihat zodiaknya itu malah mutusin pacarnya, tuh kayak gimana kali ya perasaannya ya? Lah iya. Bener-bener kan suka yang percintaan tuh apa, misalkan pasanganmu berbohong gitu. Iya. Kasian ya. Iya, makanya itu ya jangan sampai gitu sih kalau emang percaya sih. Iya, janganlah. Kan kalau dari itu kan ya pasti masih asal-asalan lah kalau di namanya juga majalah gitu kan, cuma untuk menghibur aja. Iya bener. Cuman ya kemarin ada kejadian di Twitter tuh sempat rame. Jadi ada seorang HRD dia tuh mau ngerekrut karyawan. Cuman karena dia tuh sempat ada masalah sama orang yang berzodiak Gemini. Padahal itu masalah pribadi. Jadi ikut campur adukan gitu loh. Waduh. Bahaya sih. Aku mau ngerekrut kayak nyari lowongan ini. Tapi jangan Gemini ya, karena aku pernah ada beberapa orang yang berzodiak Gemini. Loh. Aduh. Satu itu nggak profesional, dua kenapa bobo zodiak gitu. Iya, makanya zodiak Gemini ada masalah apa ini? Sebenarnya ada apa dengan Gemini? Soalnya kan kalau misalkan kita kerja kan sebenarnya yang dilihat itu ya kinerja kita gitu ya, bukan zodiak kita. Iya, jelas banget. Iya. Paling enggak track record dari orang. Nah iya gitu. Bukan kecuali yang kayak misalkan punya sejarah pernah nyolong atau apalah baru itu kan. Nah, kalau ini kan zodiak doang gitu loh. Iya kan. Sungguh terlalu lah orang kayak gitu.
rancu gitu kan istilahnya kan. Kalau zodiak doang kan ya kita nggak tahu orangnya kayak gimana aslinya gitu kan. Iya, padahal kan apa ya, kepribadian seorang kan ditentukan nggak cuman ya masa zodiak doang, itu kan ada masalah Iya, ya masalah. kita mana tahu gitu. Terus juga lingkungan dia tumbuh kan pasti mempengaruhi juga kan. Iya, Gimana jelas dia banget. jadi manusia. Betul. Tunggu dulu nih, ngomongin zodiak nih. Aku mau nanya dulu, zodiaknya apa nih padaan Aul sama Iwan Senpai nih? Oh iya, kita belum ini ya. Belum perkenalan zodiak kita. Oh, Iya, belum perkenalan zodiak, lupa. Aku zodiak Sagittarius. Oh, Sagittarius tuh yang ini ya, yang lambangnya tuh ikan bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Lambangnya yang ini, apa panah itu loh. Ah, panah. Oke. Centaur lah, Centaur. Iya, Oh Centaur. iya, benar. Kalau Iwan Pai apa nih? Ini yang kata orang tuh zodiaknya tuh paling apa ya, ganas gitu, brutal. Apa tuh? Kata orang ya, ini mah kata orang. Ini Scorpio katanya. Oh, Scorpio. Scorpio. Apa jangan-jangan Scorpio bener? itu maksudnya water sign ya sih? Iya, Scorpio itu water sign. Apa tuh water sign? Jadi kalau di zodiak itu, zodiak ini dibagi ke jadi 4 elemen ya, kayak avatar gitu loh. Wah, unik nih. Jadi ada elemen api, elemen air, elemen tanah, sama udara gitu. Kalau Aul tadi Sagittarius berarti fire sign. Loh. Iya, Api betul. ya. Terus? Kalau yang fire Ini sign apa nih? Oh iya, Kiara. Aku itu abis Aul, Capricorn. Capricorn tuh. Capri. Ini apa? Maksudnya apa ya, Ki? Kambing. Oh ya, kambing. Kambing gunung. Capricorn tuh kambing. Kalau Capricorn itu masuknya earth sign, bumi, tanah. Kita berarti ada air, ada api, ada tanah. Kurang Angin. air ya? Ke air, angin. Angin. Air sign maksudnya, air sign ya. Iya. Oh, itu kayak digolongin berdasarkan tempat hidup dari zodiaknya apa gimana itu kan? Enggak sih, kalau itu setahu aku karena buktinya Scorpio kan emang Scorpio tinggal di air. Iya, makanya. Scorpion kan nggak tinggal di air. Terus biasanya tuh kalau fire sign itu di deskripsinya tuh yang kayak semangatnya membara gitu, kayak passionate banget gitu. Oh. Terus kalau water sign, air nih itu kayak emotionally intelligent gitu. Jadi dia pintar dalam mengatur emosinya gitu sih katanya. Katanya kita nggak tahu. Ya katanya. Terus kalau earth sign itu katanya down to earth ya, seperti dengan sama dengan namanya gitu. Membumi gitu ya. Iya, membumi. Terus lebih ke yang apa sih, calm and collected gitu sih katanya. Oh, berarti Katanya. kalau yang angin sign itu ini dong. Kalau yang angin tuh dia kayak Pride kemana-mana gitu. Oh, kayak lebih Dia yang apa ya? yang Meninggikan sebenarnya dirinya gitu apa gimana? enggak, kalau air sign itu lebih yang kayak lebih bisa jadi impulsif mungkin. Aku sih juga nggak begitu tahu ya, cuma yang baca aku aja, yang aku baca di Instagram seperti biasa itu kayak gitu, begitu. I see. Jadi Instagram nih sumber ilmu dari perzodiakan seperti itu. Iya ya, bisa jadi. Menarik. Terus kalau misalkan menurut kalian nih, di sekitar kalian tuh kebanyakan, kira-kira setahu kalian aja nih, itu yang banyak tuh zodiak apa? Yang banyak zodiak apa? Zodiak apa ya? Sensus zodiak gitu, sensus zodiak. Ada apa tuh di Google? Ada datanya kah? Enggak sih kayaknya. Zodiak. Maksudnya misalkan kalian tuh sering dikelilingi oleh orang berzodiak apa gitu, yang sering kalian temui. Aduh. Mungkin Aul deh, soalnya aku nggak mungkin dari bulan ya tau lah orang apa bulan lahirnya apa, cuma kayak nggak tahu zodiaknya apa gitu. Kalau Aul gimana Aul?
aku dikelilingi oleh zodiak Gemini. Waduh. Aku ada Oh. beberapa orang yang kenal zodiak bapakku itu Gemini. Oh, Gemini. Temen aku Gemini. Banyak Ya. juga ya. Gemini tuh sangat-sangat ramah, friendly. Oh iya, Iya. Dia tuh ramah ke siapapun gitu. Jadi kalau ada yang baper ya, dia tuh apa ya? Kalau temenku, dia Gemini. Terus dia friendly ke orang. Tapi kalau udah ada yang baper, dia langsung kayak dadah gitu. Waduh. Ngerti ya? waduh, yang ini Waduh. bahaya sih. Kau Tapi kasihan. habis itu dia bilang, aduh maaf ya aku kayak gini. Idih, Nah, ini yang ngeselin kayak sebenarnya. gini-gini nih. yang Itu kayak tuh. gini-gini nih. Kayak Gimana ya? Maksudnya kan mm-mm. ya gak bisa nyalahin gitu ya sifat dia kepada zodiaknya dia. Karena kan satu kayak yang tadi kita bilang, kan belum tentu sama zodiak kita gitu, Iya. sifat kita ya. Ya kalau dia memang Iya. begitu, ya emang dia gitu aja, nggak ada hubungannya sama zodiak dia. Iya, kayak apa ya, seolah-olah menjadikan zodiak sebagai pembenaran itu jadi dirasa jadi Tidak. iya. Nah, aneh banget betul gitu. tuh. Justifying ya, nggak Iya, boleh justifying. guys. Iya, masalahnya nih bingung juga nih. Misalkan nih orang dia bilang kayak gitu kalau emang Gemini sifatnya itu kayak gitu menurut Instagram A gitu, tapi ntar menurut Instagram B beda gimana ya ramalannya Iya. gitu. Itu pasti ada yang beda sih. Iya, soalnya kan apa ya, orang memproses suatu info kan beda. Terus ntar mereka menyebar info itu kan juga dengan pengertian mereka gitu kan. Jadi mungkin nggak persis plek sama gitu. Tapi orang-orang yang kayak gitu mas dapat ilmunya dari mana? Biasanya sih sekarang banyak ya. Kalau dulu mungkin lebih dari buku, mungkin kali ya. Kalau sekarang kan bisa lewat Google gitu. Terus biasanya sih kalau yang aku tahu tuh di Tumblr tuh banyak. Jadi ada komunitasnya gitu. Biasanya itu bisa belajar dari situ juga. Oh. Jadi memang tidak sekedar ini asal kali ya. Mungkin di luar sana ada kayak ahli yang mengaitkan apa dunia astrologi dengan psikologis mungkin kali. Oh iya, mungkin ada. Kita nggak tahu Oh, aja. kalau kali. yang Kalau yang aku baca sih memang apa ada kayak kan ada itu ya pekerjaannya astrologer kalau di luar negeri. Aku nggak tahu kalau di sini ada apa enggak. Tapi yang aku lihat itu ada di YouTube atau di Tumblr gitu dan mereka memang profesional gitu sih Pak yang aku lihat. Maksudnya mereka emang belajar seluk-beluknya gitu, nggak cuma yang kayak di majalah doang gitu. Iya beda banget. Iya bener. Aku juga sempat beberapa kali di Twitter itu apa ya? Semacam tarot reader gitu loh. Oh Nah, iya itu itu juga- memang ada hubungannya sih. Jadi dia tetap pakai ada kayak zodiak gitu. Kalau ada yang cain. Soalnya setahu aku pun juga banyak astrologer yang bilang tuh kayak apa meskipun sifat kita di zodiak kayak gini tapi bukan berarti kalau kita berlaku salah kita boleh menjustify kayak yang tadi dibilang aku tuh begini karena aku Gemini, maaf ya, itu nggak boleh kayak gitu. Itu udah beda banget sih. Percaya zodiak boleh tapi jangan apa-apa buruk tuh terus langsung karena aku Gemini maaf ya aku begini gitu, nggak boleh. Nggak boleh lah. Oh iya, ini pengen balikin ke yang tadi sih, yang kata apa lingkungannya itu kebanyakan zodiak apa. Nah, Iya, boleh. Tapi Kiara apa itu di lingkungannya tuh kebanyakan apa zodiaknya? Kebetulan di lingkungan aku pun ya meskipun nggak semuanya ya, aku kan juga bukan sensus zodiak gitu ya. Aku ya banyak orang yang aku kenal dan dekat ya, ini dekat ya bukan cuma sekedar kenal doang. Yang dekat sama aku itu banyak banget yang Gemini juga. Sahabat aku 3-3-nya Gemini. Terus kakak sepupu aku yang dekat sama aku juga Gemini. Mantan aku yang jadi sahabat aku pun juga Gemini. Jadi memang banyak Gemini di sekitar aku. Tapi aku dekat sama mereka dan menurut aku sih aku biasa aja ya sama Gemini, nggak tahu kalau orang lain gimana. Nah, ini saya yang orang yang tidak terlalu peduli dengan zodiak nih, pengen bertanya gitu nih. Boleh. Apa sih kayak pengaruhnya gitu dari misalkan udah tahu orang-orang Gemini itu ada di sekitar kita atau orang-orang Sagittarius itu ternyata yang apa ya menjadi lingkungan kita itu ada pengaruhnya nggak sih?
apa dampaknya gitu bagi diri sendiri? Sebenarnya sih kalau zodiak mereka sih agak ada pengaruh sama kita ya, karena maksudnya kan kita ya menjalani hidup ya sesuka-suka kita aja gitu. Kalau misalkan mereka zodiaknya Gemini lah, Scorpio lah, atau misalkan Taurus gitu ya nggak ada hubungannya juga sebenarnya sama kita. Tapi mungkin kalau di Twitter atau mungkin di media gitu kan sering banget digambarin Gemini tuh yang kayak nggak setia gitu. Terus kayak yang tadi kayak Aul bilang suka bikin baper tapi habis itu pergi. Nah itu kan kalau itu kan sebenarnya gambaran media ya. Tapi kalau buat aku sendiri sih ya, buat aku sendiri tuh nggak ada efeknya ke aku sih sebenarnya. Kalau Aul gimana? Sama apa? Sebenarnya nggak ada ngaruh apa-apa. Balik lagi, kita menjalani kehidupan juga sifat-sifat tahu nggak ngaruh sama zodiak kita juga gitu. Kayak aneh aja kalau misal apa-apa di apa bisa mau sambungin sama zodiak gitu kan. Setuju. Jadi ya sewajarnya aja kalau mau ituin zodiak gitu. Ayo, isi. Iya, soalnya juga kan nggak semua orang juga ya percaya zodiak gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku misalkan aku percaya zodiak, terus aku mau ngomongin zodiak pasti juga sama teman-teman aku yang tertarik sama itunya gitu loh, topiknya. Kalau misalkan nggak tertarik terus kita ngomongin zodiak mulu kan orang juga pasti lama-lama kesel gitu ya. Iya benar. Tapi kalau untuk seru-seruan penting nggak yang terus-terusan terus apa-apa kayak sampai hal-hal yang profesional harus dikaitin sama kayak gitu, itu jangan sampai kayak gitu. Itu jangan sih, kayak gitu jangan. Apalagi menggeneralize maaf ya guys, belibet. Menggeneralize semua orang gara-gara misalkan Gemini semuanya begini, atau misalkan Taurus semuanya begini, Aries semuanya begini. Kan nggak tahu ya. Bisa aja dia Gemini tapi dia tuh orangnya nggak suka bikin orang lain baper, atau nggak, maksudnya dia setia gitu orangnya, kan kita nggak tahu ya. Buktinya bapak aku aja masih sama ibuku ya kan. Iya sih. Tolong ya contohnya agak langsung ke bapak gitu ya. Oke. Iya guys dong. Lihat tuh buktinya, bapaknya Aul aja setia sama ibunya. Kita nggak boleh guys kayak gitu. Gemini tuh bisa setia juga. Tergantung orangnya aja. Bisa. Aduh, kalau emang udah nggak setia, emang udah buaya dari lahir, ya udah buaya aja, bukan Gemini. Begitu dia. Kalau dia emang udah buaya, suka PHP sana sini, putusin cewek sana sini, ya berarti emang dia brengsek aja. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh guys. Aduh. Berarti memang dia tidak mempunyai niat yang baik dari awal gitu, bukan karena dia Gemini. Oke. Iya, sebuah perumpamaan yang mantap dari Aul ya. Dari bapaknya loh guys. Bapaknya dijadiin contoh. Iya. Iya, sudah ada contoh yang sangat paripurna. Paripurna. Kayak sidang aja. Iya. Oke, lanjut. Mungkin apa ya? Kan tadi udah banyak ngomongin tentang zodiak, terus apa stereotipnya tentang yang ada stereotip yang beredar di masyarakat, dan ya mungkin sedikit awal mulai perkembangan zodiak di sosmed gitu ya. Nah dari situ tuh mungkin ada nggak sih yang pengalaman unik yang terjadi yang melibatkan tentang zodiak itu? Ada nggak dari kalian? Oh, aku ada sih satu. Apa tuh? Jadi aku tuh kan sebenarnya maksudnya aku kan percaya gitu ya, tapi kan ya nggak sepenuhnya percaya juga gitu. Terus suatu hari aku pernah ketemu orang yang waktu itu entah kenapa tiba-tiba kita bisa ngebahas soal zodiak gitu. Terus orangnya ngomong ke aku, kamu percaya nggak zodiak gitu? Terus aku kayak, aku sih percaya aja, tapi ya nggak sepenuhnya juga. Terus dia bilang, aku sih nggak percaya sih sama zodiak gitu kan. So aku kayak, oke, ya udah gitu, karena aku tahu dia nggak percaya, jadi aku nggak ngebahas lagi gitu kan. Tapi tiba-tiba dia ngebahas lagi lah nih tentang ada satu zodiak. Sebut nggak ya? Sebut aja lah ya, zodiak doang, bukan orangnya. Sebut aja lah. Zodiak doang kan. Jadi dia ngomongin tentang seorang Aries gitu ya.
Oh. Sosok Aries di hidup dia gitu, yang kebetulan mantan dia gitu. Terus habis itu dia tuh kayak ngejelek-jelekin, terus dia kayak bilang, iya yang gue baca tuh Aries tuh gini-gini dan dia tuh emang kayak gini. Terus aku kayak, ya udah kalau dia kayak gitu mah berarti emang dia gak baik aja buat kamu, aku gituin kan. Terus kata dia, enggak, tapi pas itu karena dia Aries. Terus aku ketawa-ketawa aja sih denger cerita dia. Lucu aja sih sebenarnya. Enggak. Aduh, masalahnya abis endingnya tuh dari yang gak percaya jadi percaya dan akhirnya tuh jadi alasan untuk maki-maki mantannya gitu ya. Nah itu dia yang lucu. Dia bilang dia gak percaya, tapi dia kayak begitu kan, lucu ya. Tapi aku nggak di sini bukan menyebut untuk menyinggung atau gimana. Ini buat lucu-lucuan aja, karena emang lucu. Ada ini kayaknya dari tadi di-mention pengen nyebut zodiaknya aja nih kayaknya deket nih. Kayaknya gak jauh-jauh dari audiens Hijasu nih kayaknya nih. Enggak. Ini enggak sih. Oh, ini enggak ada di Hijasu sih. Jadi alhamdulillah. Makanya aku sebut. Oke. Untung aja ya bukan warga Hijasu. Gak enak dong kalau warga Hijasu. Ada katanya warga mungkin Himedition gitu ya. Enggak dong. Oh bukan ya. Nih Wan Senpai nih nyebar rumor nih. Ya kan siapa tahu. Parah nih kalau ada rumor. Ada penekanan gitu kalau gak akan menyebut namanya ya udah gitu kan. Enggak, maksudnya kan itu temen aku takutnya tuh kayak tiba-tiba dia menemukan YouTube Hijasu terus dia nonton, loh kok ini diomongin sama Kiara gitu. Oke. Siap. Peralihan isu. Iwan Pai pernah nggak? Kayak pengalamanku paling aneh mungkin langsung di awal aja deh. Coba dulu. Loh, coba boleh. Awal dulu. Ini biar surprise yang terakhir. Iya, soalnya aku aneh banget soalnya. Oh iya, surprise sih. Iya, surprise ya. Kalau dari aku, ini sih dari pengalaman ya. Aku sebenarnya nggak terlalu yang percaya banget. Ya. Cuman katanya kalau orang yang berzodiak Cancer, jadi aku kan selain dikelilingi oleh dikelilingi oleh zodiak Cancer juga. Oh iya. Iya, Cancer. Jadi katanya ada stereotip kalau zodiak itu sukanya kalau ada masalah tuh sukanya ngilang. Wow. Dan itu ngilangnya tuh nggak di 2 hari lama. Dan ghosting. Oh, ghosting. Iya, ghosting, kategori sukanya ghosting. Ya, gimana tuh? Iya, bener banget. Dan itu terjadi oleh orang-orang cerdas. Jadi setiap kali mereka gimana tuh? Ya entah kenapa nggak tahu. Jadi apa ya? Jadi kayak seakan-akan emang jadi bener gitu loh. Antara percaya nggak percaya. Ya emang meskipun nggak selalu bener, cuman ada beberapa yang sesuai gitu loh. Oh iya kayak sih. Apa ya? Kayak orang-orang Cancer di sekitarku ya emang punya sifat yang kayak gitu loh. Ada yang emang pas banget, emang kayak gitu semua gitu. Kayak kebetulan gitu iya, ya. bisa pas banget gitu. Kayak gitu. Jangan-jangan dia adminnya tuh. Bingung juga. Dia yang nulis faktanya. Iya. Iya, parah. Dia menyebutkan sikap dia sendiri ya. Iya, betul. Oke. Saatnya aku bercerita nih tentang. Waduh. Asik. Ya ini mungkin yang pertama nggak terlalu aneh ya. Jadi ya sesimpel kayak temanku bikin postingan gitu di Facebook dan misalkan disuruh komen tentang zodiaknya aku itu apa, terus ntar dibalas pakai gambar gitu. Nah biasanya terus aku komen kan, aku kan Scorpio gitu kan. Terus oh iya, terus dibalas pakai reply gambar yang wholesome gitu, yang bukan yang ngegas gitu. Terus kayak iya nih aneh sebenarnya. Kayak iya sejauh ini Scorpio yang gue temuin ini brengsek, tapi lu enggak kayak gitu. Lucu ya. Iya lucu gitu. Itu apa namanya, berarti breaking the stereotypes gitu gak sih? Iya. Betul. Iya benar-benar. Iya, tapi lebih enak lagi kalau yang ngomong tuh cewek, tuh cowok sih ngomong kayak gitu kan enak. Gitu. Gak jadi baper. Iya. Gak jadi baper deh. Iya, gak bisa baper. Coba cewek yang ngomong. Iya, coba cewek. Kalau cewek yang ngomong kan, berarti
ada kesempatan nih gitu Oh, kan. iya Kalau nih. cewek, Ada lampu hijau. kalau cowok yang ngomong agak diragukan mungkin ya. Iya, untung wholesome ya, bukan yang emang ngegas gitu. Ntar jatuhnya JK Nggak gitu. apa-apa. Berarti Kayak- kan Iwan Senpai baik gitu Oh, ya, maksud baik dia. ya. Iya, baik Pujian dong. itu Pai. Aduh, terima kasih sudah dibilang baik. Terima kasih loh temennya Iwan Senpai. Berarti Iwan Senpai ini breaking stereotypes gitu. Iya. Terus pengalaman yang satu lagi nih, sebenarnya Apalagi tuh? ini ya, mungkin kalian akan cringe atau jijik gitu dengernya, karena memang ini Waduh, ini maaf juga mungkin Ada apa tuh? ini agak vulgar nih sebenarnya nih soalnya. Enggak apa-apa, kita sudah 19 plus. Oh ya, oke. Ya, jadi plusnya 2 ya. plusnya banyak. Jadi kayak di suatu tongkrongan gitu, lagi ngomongin tentang hal-hal berbau seks gitulah. Kayak sesimpel kayak pengalamannya gimana, terus ininya gimana, mainnya gimana, kayak gitu. Terus kayak ada yang nyelot, kan gimana ya? Mungkin kalau orang yang pernah main dengan berbagai, oh ini BTW yang tongkrongan ini cowok semua ya. Jadi kayak ada satu cowok tuh yang emang banyak udah colok sana colok sini ibaratnya gitu kan. Kayak udah saya tidak bisa mencari kata yang bagus dalam menggambarkannya gitu. Jadi kayak udah mencobai berbagai macam orang dan Berpengalaman. iya, gitu berpengalaman gitu. Termasuk kayak dari dia bisa mengkategorikan sesuatu hal yang berbau dengan seks dengan zodiaknya gitu. Kayak dia tuh Bisa pernah gitu ya? iya, dia kayak waktu itu iya tuh ini tuh yang paling enak tuh main sama ini kayak zodiak apa gitu. Bisa gitu ya ternyata. Iya, terus dibilang, oh iya yang paling aneh tuh main sama Scorpio gitu kan katanya. Oh, Scorpio. Kalau di kasur ganas gitu katanya. Oh, yang ada mampus dah lu gitu, lemes dah lu kayak gitu. Terus Iwan Pai dengarnya gimana? Ya, enggak masalahnya jadi bisa kan. Oh, bisa. Terus kan aku reaksinya yang bener aja itu mah lu. Itu mah lu doang kali. Kayak gitu, masa lu percaya gitu? Ya masalahnya nih Wan nih beneran gitu. Gitu. Udah ngalamin kayak gitu. Ya abis itu gak bisa ngebantah lagi dong. Ya aku juga belum ngalamin kan ya. Iya, terus mikir kan misalkan suatu saat misalkan benar gitu ya Scorpio itu orang yang kayak gitu, ganas, brutal dan lain-lain. Terus misalkan aku ketemu sama orang Scorpio lagi, ntar apakah bukannya akan menjadi sebuah peperangan gitu kan? Kacau, parah. Iya. Serem juga ya. Lucu ya. Iya, kenapa? Ada ya kayak gitu. Iya, ya. jadi tidak sebatas sifat seseorang, tapi sifat dia di kasur juga gitu kan. Jadi Oh iya, aneh. tapi memang zodiak tuh emang luas sih sebenarnya bahasannya. Bisa sampai ke keluarga, terus yang kayak ancestor saya gitu juga bisa sebenarnya, Pai. Ada yang kayak ilmu yang ngebahas itunya. Wah, luas banget berarti. Bisa nggak Iya, kayak memang luas banget. kayak ini apa? Menentukan ini apa peliharaan gitu. Kalau itu kurang tahu Ya, sih, Pai. misalkan kucingku ini zodiaknya Cancer gitu, ntar gimana gitu. Misalkan Kalau ya selama dia makhluk hidup mungkin bisa kali ya Pai diberi zodiak gitu. Misalkan Iya. tanaman nih, Senpai punya tanaman Nggak gitu. mungkin. Terus iya. dia ulang tahunnya Januari gitu. Oh, berarti dia Capricorn gitu. Nggak tahu, bisa aja Pai. Kayak Kocak ya. ramalan zodiak tanaman minggu ini. Nah, bisa. Sinar matahari tidak akan menyinarimu, Anda akan mati kayak gitu kan gimana? Kasian banget. Tapi kasihan banget kalau misalkan tanaman yang digituin. Itu unik sih. Iya. Hari ini pemilik Anda tidak akan menyirami Anda, jadi Anda akan merasa kehausan. Kasihan. Itu unik sih. Mungkin kalian para pendengar ini apa ya, bisa menjadikan ini nih bahan zodiak tanaman ini untuk IG feeds Anda gitu. Siapa tahu emang Anda gabut gitu kan. Buat konten gitu Buat kan. konten. Iya, boleh. Jadi sebenarnya zodiak ini luas bahasannya. Bisa kalian misalkan kalian punya makhluk hidup apa aja di sekitar kalian kasih zodiak bisa. Boleh. Kalau buat motor bisa nggak? Kayak misalkan motorku tuh beli tahun kayak Kalau bulan itu Oktober kurang gitu. tahu sih. Ntar
Ntar motorku Kurang tahu. gimana nasibnya tuh minggu ini. Oh, itu kurang tahu. Kalau itu mungkin tergantung sama pemiliknya ya, Pak. Waduh. Misalkan pemiliknya Scorpio ya, berarti ntar diperlakukannya ya, dengan cara-cara Scorpio mungkin. Nggak tahu juga sih, Pak. Oh gitu ya, pantas aja motorku rusak terus gitu. Iya. Oh tadi ya, brutal ya. Iya brutal. Tapi lucu sih abang, stereotype zodiak tuh lucu-lucu banget sih. Maksudnya Iya, ya ada yang tapi seru sih ada kalau yang emang buat seru-seruan. relate gitu kan. Iya sih, emang ada yang relate, ada yang enggak gitu ya. Karena emang pada akhirnya ya tergantung manusianya juga gitu. Unik sih memang kayak Jadi mungkin fenomena zodiak-zodiakan ini ya. iya, emang lucu gitu. Kadang emang cuma buat seru-seruan aja, tapi ada orang yang terlalu gimana gitu sama zodiaknya gitu kan. Iya benar. Tapi topik tentang zodiak tuh nggak pernah lekang oleh waktu loh. Kayak tiap tahun pasti ada aja yang diribut. Iya, ada pasti. Dan kebanyakan sih ngomonginnya Gemini sih. Lalu setiap tahun selalu Gemini yang disalahkan. Padahal Gemini nggak ngapa-ngapain juga sih. Tergantung kalian ketemu Gemini Ini, yang macamnya kayak gimana. Mungkin ini kali ya, apa Indonesia ini selalu bermasalah karena pemerintahnya pada Gemini gitu. Oh iya Jokowi ya. Jokowi Gemini kan? Ya gak tahu. Jokowi itu Gemini loh. Ya nggak tahu, kok tanya saya gitu. Jokowi Gemini. Donald Trump Gemini. Waduh. Oh, Enggak, kan waduh. beda orang. Tapi bermasalah kan? Ya udahlah, bismillah aja. Ya bismillah. Ini tayang kan ya? Ini masalah. Itu dia yang aku pikirin. Ini tayang. Oh iya ya. Biar orang tuh kepo gitu. Biar orang kepo ini ngebahas siapa, Gemini gitu kan. Ya intinya adalah pesan moralnya adalah kita sebagai manusia nggak boleh terlalu percaya banget gitu sama zodiak, karena ujung-ujungnya akan tergantung sama manusia juga. Itu guys. Betul tuh. Bener banget. Jangan apa-apa di bawah zodiak tuh jangan ya guys. Itu nggak boleh. Ini. Karena itu pun apa ya? Nggak bener gitu kan. Kayak gitu nggak bener-bener yang real gitu. Bukan, maksudnya kan itu bukan kayak yang absolut gitu loh. Itu kan cuma dikasih tahu nih sifat-sifatnya gini, tapi kan belum tentu kayak gitu kan. Gak absolut, gak harus Gemini, kalau Gemini berarti sifatnya harus begini. Enggak juga guys. Enggak. Betul. Ya paling enggak untuk udah ada seru-seruan. bukti nyata loh. Ya, bukti nyata banyak gitu kayak mungkin kalau untuk seru-seruan atau untuk konsumsi pribadi oke, tapi jangan sampai untuk kayak digunakan untuk mengambil keputusan penting gitu. Nah iya gitu juga. Jangan sampai. Pokoknya kalau keputusan ya pikirin juga gitu baik-baik untuk kaliannya juga gitu. Iya, mungkin baca buku yang lebih berguna gitu kayak tentang psikologi manusia gitu. Nah mungkin boleh. Biar mengenal orang gitu. Ya jadi gitulah. Iya, ini langsung ke pesan moral ya, karena takut ada tukang bakso di rumahnya. Okay. Aduh, hati-hati nih. Serem ah. Kijang 1. Kijang 1 ganti. Oke. Tiba-tiba udah nggak ada. Waduh, jangan dong. Aduh, ngeri banget. Ntar episode selanjutnya gimana? Ini kan kita buat fun aja, buat fun. Iya, have fun ya. Bercanda gak? Berarti nih apa ya? Just kidding. Nasib kita ke depannya akan ditentukan oleh editor lah ya. Editor? Iya. Kan Pak editor bukan? Oh iya benar. Mana yang si Mas? Aduh lah. Emang susah sih kalau nggak nyebut-nyebut yang kayak gitu ya. Pasti kesebut sih. Iya pasti kesebut. Kali 2 kali. Okay. Namanya juga manusia ya, pasti ada salahnya. Apa gunanya ada hilafnya? Iya, apa gunanya editing? Ini editornya aja udah dipaksa buat masuk ngomong di itunya juga, podcastnya juga. Iya, gimana nih? Iya ini. Ini bobonya bakal aku serahin ke editor lain sih. Waduh, sensor yang tadi kita nggak disensor gitu. Ya kasih notes saja, tersensor ya gitu.
Ntar Boleh. dikasih permen sama Kiara gitu. Astaga, Iya. kok tiba-tiba bebannya di aku ya? Kan Anda yang nyebut-nyebut nama. Tapi kan tadi Ayo Kiara. tapi kan yang bilang pemimpin negara Gemini bukan aku. Kan udah. Udah nggak usah salah-salahan. Udah ya guys. Ayo Ini Capricorn, udah kesebut guys. Capricorn dan Scorpio. Udah kesebut, udah Kalian. terlanjur. Tinggal diedit, oke? Aduh, abis nih saya baca Oke. baca ramalan minggu depan apakah saya akan masuk hidup gitu kan. Boleh. Aduh, serem. Serem. Oke, kita tutup aja langsung gimana? Ya, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Ya, mungkin ya jika emang ada salah emang kita gak sengaja gitu kan ya. Kita emang masih belajar dalam membuat podcast. Jika ada kesalahan teknis yang melibatkan jaringan dan device itu mohon maklumi karena memang tidak ada obatnya kecuali kalian mau ngasih kami laptop, mixer, dan mic, oke? Oke. Terus juga mau ini juga Pai. Kita Apa? minta maaf juga apabila ada kesalahan tutur kata gitu kan. Iya, terutama Karena pada di sini pemimpin negara ya yang disebutkan. ini kita tanpa skrip soalnya, Iya, jadi tanpa skrip. ini natural aja gitu. Iya. Udah natural terus emang malam gitu recordnya emang otaknya udah kemana-mana gitu. Terus juga kepada pihak-pihak Gemini di luar sana, Iya. kami meminta maaf karena sejujurnya saya tidak ada masalah dengan Gemini. Kalian baik-baik sama saya. Ya kalau yang lain ada masalah sama Gemini, ya Selesai masalah lah. mereka. Iya. Iya, Musyawarah. selesain lah. Musyawarah. Oke. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar. Kalau emang ada yang mau kalian sampaikan saja. Dan juga subscribe channel Hijasu karena dalam channel ini kita akan Akan selalu update podcast. amin amin. ya doain aja akan selalu update dan juga share ke teman-teman kalian yang belum tahu podcast Gaguna ini. Atau mungkin kalian bisa komen tentang pengalaman kalian sama zodiak lain atau sama Gemini lagi. Iya betul tuh ya bisa lah kalian lakuin itu semua. Oke, akhir kata saya Ridwan. Lalu di sini ada Aul dan juga Kiara selaku Aku bintang Aulia. tamu. Ya. Dan Kiara juga ada. Ya, halo. Ya, terima kasih telah datang di podcast kami ya Kiara ya. Sangat Ya, terima berguna. kasih juga. Ya. Kasih Kiwi. Terima kasih juga sudah mengundang MC Kondang ini. Asik MC Asik. Kondang. Ya, mungkin kalau ada Asik. acara kalian bisa langsung hubungi Kiara ya, dia udah jago MC-nya. Iya. Amin ya Allah. Oke. Belum masih noob. Oke, kita akhiri ya. Selamat apa ya? Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya jamatane. Sampai jumpa Dadah. di podcast selanjutnya. Dadah. Kalau ada. Dadah. Goodbye. Ada.